Halo teman-teman, aku Yasmin. Kali ini Yasmin akan bercerita untuk teman-teman semua tentang kisah Tahun Baru China atau yang lebih dikenal dengan Tahun Baru Imlek. Tahun Baru Imlek disebut Guonian dalam bahasa Mandarin yang artinya Tahun Baru. Nah, teman-teman, cerita ini berjudul Legenda Perayaan Tahun Baru Chinese. Pada zaman dahulu, ada monster yang bernama Nian atau Nianshou dengan kepala panjang dan tanduk yang tajam. Konon, sepanjang tahun, monster itu tinggal di laut dan hanya muncul setiap malam tahun baru untuk memakan hewan ternak, bahkan orang di desa terdekat. Karena itu, pada malam tahun baru, orang-orang akan melarikan diri ke pegunungan untuk menghindari serangan monster tersebut. Warga hidup dalam ketakutan akan monster itu. Sampai akhirnya, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan mengunjungi desa itu. Warga desa Bunga Persik selalu mengungsi lantaran takut menjadi makanan monster itu. Ayo cepat, kita harus segera sampai di pegunungan sebelum matahari tenggelam, ucap nenek tua kepada cucunya. Nenek itu melihat cucunya sedang bersama dengan seorang kakek berambut putih panjang dan kulit kemerahan sambil tengah tersenyum dan memberikan roti kukus makanannya. Kakek, ikut kami bersembunyi ya. Malam ini adalah malam tahun baru. Tidak lama lagi, monster jahat akan datang untuk memakan siapapun yang ada di desa, ajak sang cucu. Kakek itu menolak untuk bersembunyi di pegunungan bersama dengan penduduk desa. Buyawa, nimen siapa? Kakek itu berkata, kalian pergilah. Kakek datang dari desa seberang hanya ingin tidur dengan nyaman malam ini. Jika kalian mengizinkan, bolehkah kakek menginap di rumah kalian untuk malam ini? Hao, ucap nenek itu setuju. Nenek itu meminjamkan rumahnya untuk sang kakek, sementara mereka sekeluarga mengungsi ke pegunungan. Saat tengah malam, Nianshou ternyata benar-benar datang. Dia melihat kondisi desa itu yang berubah menjadi sepi. Dia menuju ke rumah nenek tua itu. Nianshou kaget bukan kepalang saat melihat isi rumah itu. Dia tampak ketakutan setelah melihat kertas merah yang tertempel di depan pintu rumah. Dia semakin takut setelah melihat di dalam rumah terpasang lilin yang terang. Nian pun marah, tapi dia tidak bisa mendekat. Ketakutan Nian semakin menjadi setelah mendengar suara ledakan seperti petasan yang berasal dari rumah itu. Nianshou menjerit panik dan tubuhnya gemetaran. Nian yang berada di depan pintu rumah melihat seorang kakek tua berjubah merah yang sedang tertawa. Nian semakin ketakutan dan akhirnya melarikan diri dan kabur dari rumah itu. Keesokan harinya, tepat di hari pertama tahun baru Imlek, warga kembali dari pengungsiannya. Mereka heran melihat hewan ternak dan desa tidak terjadi apa-apa. Warga berbondong-bondong menuju rumah nenek tua yang didiami sang kakek. Mereka melihat kertas merah yang masih tertempel di pintu, cahaya lilin di dalam rumah, serta bambu yang terbakar dan menghasilkan suara ledakan. Sejak itu, menurut cerita rakyat, setiap malam tahun baru, orang-orang akan melakukan seperti yang dilakukan oleh kakek tua dan monster Nianshou tidak pernah muncul lagi. Tradisi ini berlangsung hingga saat ini dan menjadi salah satu cara penting untuk merayakan datangnya Tahun Baru China atau Tahun Baru Imlek.
Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tadi adalah bahwa berbuat baik pada orang lain akan mendapatkan kebaikan pula bagi kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Seperti yang dilakukan oleh nenek tua dan cucunya kepada sang kakek tadi ya teman-teman. Nah, teman-teman, sekian cerita dari Yasmin untuk teman-teman di rumah. Bagi teman-teman yang merayakan Imlek, Yasmin ucapkan selamat tahun baru Imlek ya. Gong xi fa cai, xin nian kuai le, wan si ru yi, senti tian kang. Sampai jumpa teman-teman.